Terima kasih Pak Menteri Terwakas yang tadi dari dua narasumber. Waktu masih 45 menit untuk kita diskusi dan sharing. Moga kami berikan kesempatan untuk 3 penanya, yaitu Pak Direktur Rumah Sakit Cawas, Pak Badrul, kemudian Pak Profek dulu ya. 3 dulu ya. Oh Seraya, moga nanti Pak Mutazar nanti 4 pertanyaan. Moga Pak Dir Rumah Sakit Cawas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diterangkan banyak. Saya ingin menanyakan kepada Pak Kiai Marsudi. Jadi pertama-tama kami akan menanyakan tentang bagaimana cara untuk mengawali. Tadi sudah dijelaskan 2 tahun yang lalu sudah ada BOD, dan di mana di rumah sakit ini untuk mengawali holdingisasi itu sudah tadi diterangkan oleh Dirut dari LSI Klaten bahwa ada beberapa kendala dan kegiatan yang untuk ke holdingisasi dari mulai SDM kemudian yang lain-lain. Namun saya kira kegiatan ini memang perlu seperti yang diusulkan Pak Marsudi tadi, bahwa BOD ini harus ada, karena board of director ini untuk membantu direksi dalam pelaksanaannya. Tadi dijelaskan tugas-tugas BOD juga sampai dengan membuat RKA yang ada itu juga akan dibuat oleh BOD ya, kalau tidak salah. Untuk itu dalam pengembangan di sini sudah sampai tadi yang diceritakan Dr. Sutrisno bahwa di sini sudah seperti itu, namun juga ada governing body, Pak. Apakah perlu BOD ini dibantu oleh governing body atau governing body ini justru seperti BOD? Karena kalau yang kami khawatirkan, kalau kita masih 3 rumah sakit saja, BOD ini bisa untuk mengalami. Tapi kalau nanti lebih seperti PT itu, rumah sakit PT, itu saya kira juga satu BOD juga tidak akan cukup. Untuk itu kami mohon saran, apakah BOD ini akan segera dibentuk, kemudian apakah governing body yang ada itu memang dikembangkan, karena selama ini governing body itu adalah wakil dari pemilik yang ada di rumah sakit. Itu yang kami sampaikan. Mungkin terima kasih mengenai asupannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung 4 slide pertanyaan. Kemudian Pak Badrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua narasumber sangat menarik menyampaikannya. Meskipun aktris orang dalam, tapi ini tadi belum pati diterangkan di dalam. Bapak sekalian, tentunya kita bingung kenapa kita belum bisa. Karena memang belum dibentuk, baru renang-renang semua. Nanti kalau dibentuk, insya Allah lebih mudah. Bapak sekalian, kalau kita lihat perkembangan rumah sakit kita, ini akan bisa membangun lagi, hitungan saya, bangun 1 rumah sakit lagi itu sekitar 10 sampai 15 tahun baru bisa. Itu ya Bapak-bapak semua, hitungan saya 10 sampai 15 tahun. Yang ada di sini yang hidup ada berapa orang? Termasuk Pak Dokter ya. Lalu itu bagaimana supaya cepat? Ya, sebelum harapan saya 5-6 tahun, 7 tahun lah sudah ada rumah sakit 1 lagi. Caranya bagaimana? Lah kebiasaan kita ini utangnya wedi, Pak. Pertanyaan saya ke Pak Masudi, jenengan itu kalau mendirikan rumah sakit ini ngatur ya, biar ditiru nanti. Mendirikan di sana, itu dananya Pak. Sekali lagi, dananya pure dari yayasan atau ada titik-titik atau pihak ketiga. Karena apa? Kita nanti insya Allah kalau ini cukup bagus Pak.
SDM kita ada. SDM kita ada yang jadi BOD tadi. Yang merangkap tadi mungkin insya Allah salah satunya yang bisa. Soalnya kalau nggak ada yang begitu Pak, Cawas barang yang ngeyel. Boyolali ya mungkin sama lu ngeyel karena apa, sekolah bareng, turunnya bareng, gurunya bareng, jadi direktur KB bareng. Tapi nanti kalau salah satunya jadi BOD, insya Allah misalnya sesuai kudu no, keramana disemprit. Itu Pak, biar kita bisa menatap ke depan, teman-teman kita semua juga biar dengar. Kalau bangun rumah sakit baru itu kan besar Pak, kan kita di Boyolali kan besar, itu mengumpulkan uang bertahun-tahun. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji Badrul. Kemudian untuk yang ketiga dari Pak Haji Rofiq. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami sampaikan Pak Masudi masih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Menurut pengalaman Pak Masudi yang sudah beberapa kali ke rumah sakit yang baik itu yang tergabung dalam Mukisi maupun yang tidak, itu apabila kita hitung nanti SHU-nya Pak, itu lebih cepat SHU-nya itu merenovasi, mau direnovasi itu masih layak untuk bertahan. Jadi ya, itu ada terkait dengan Pak Badrul yang tadi pengen SHU yang tepat itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamalik. Kemudian yang terakhir Pak Haji Mohtar. Moga. Terima kasih. Alhamdulillah bahwa seminar kita pada kali ini membahas holdingisasi. Kalau kemarin itu baru bisik-bisik, ini insya Allah nanti mulai start ke sana. Meskipun kemarin juga sudah disinggung, misalnya mobilnya harus sama, cat rumah sakitnya harus sama. Baru yang kecil-kecil Pak. Tapi insya Allah itu kalau dikumpulkan banyak. Jadi holdingisasi. Tadi Pak Tris menyebut kegiatan yang bisa disentralisasi. Saya bertanya, apakah obat apotek itu bisa diholdingkan? Sebab nampaknya ini kalau bisa itu sangat efisien. Ya, obat ya. Terus yang kedua ini mengenai limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit itu kan spesifik sekali. Dan itu apakah juga bisa diholdingkan? Tadi kalau menyebut laundry itu kemungkinannya bisa. Dan itu kan akan mengirit sekian lahan ya, termasuk gizi. Jadi bisa jadi nanti untuk menuju ke sana itu diawali yang kelihatannya sepele, tapi itu sebetulnya juga efisiensinya cukup. Seperti limbah dan juga dipersiapkan kalau memungkinkan. Itu masalah obat. Nah, apakah ini juga terikat nanti dengan dokter masing-masing tentang kebutuhan. Syukur dulu ada wacana kalau siapa tahu nanti kita ini juga bikin pabrik obat. Maaf saya terlalu mimpi Pak, tapi juga tidak menutup kemungkinan mungkin untuk obat-obat tertentu, sebab obat itu nilai
marginnya tinggi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Cimutra. Jadi ada 4 penanya Pak. Jadi monggo Pak Dr. Haji Masyuri. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini luar biasa. Insya Allah moga-moga dengan pertanyaan yang disampaikan bisa mengeksplor tadi yang kami sampaikan. Bapak Ibu sebelumnya, jadi ada sebuah hadis Rasulullah. Hadis ini hadis qudsi sahih. Rasulullah bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku Allah itu akan memberikan kepada hambaku sesuai dengan apa yang dipikirkan, diprasangkakan. Makanya ini mumpung di forum ini, jadi tadi apa yang disampaikan semuanya itu kita berprasangka betul, kita ini pasti bisa. Tapi hadis ini luar biasa. Jadi kalau kita sebagai umat Islam ini ya jelas ya, tanpa reserve percaya itu ya. Tapi ini sebenarnya bisa dijelaskan betul loh. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau kita ini semua punya pikiran yang positif, prasangka yang baik, yakin yang kita pikirkan tadi yang disampaikan Pak Badrul, nggak perlu sampai 15 tahun lagi, mungkin beberapa tahun lagi akan tambah rumah sakit gitu ya. Jadi mungkin kita bersama-sama nih mumpung kita mungkin ketemu ya, saling memberikan semangat. Oke. Ada 3 yang tadi menanggapi dari pertama Al-Mukarram, Dr. Saiful ya. Dr. Saiful ya. Chef. Grand Chef. Grand Chef. Al-Mukarram. Oke. Jadi kita mulai dari mana awalnya? Banyak yang bisa kita lakukan. Apalagi kebetulan rumah sakit ini tiga-tiganya itu satu tempat. Salah satu contoh yang bisa ditiru itu untuk yang kondisi seperti Klaten ini, rumah sakit Syariah Asegro. Jadi rumah sakit Syariah Asegro itu meskipun itu memang rumah sakit milik family ya, keluarga, tapi jadi contoh. Mulai dari semua pengadaan obat ya. Tadi disampaikan Pak Mukhtar ya, Pak Mukhtar ya, terus Pak Mukhtar. Kemudian bahkan untuk laundry serta untuk gizi. Tentunya gizi-gizi tertentu bisa misalnya. Sekarang ini mulai ini kita langkah awal ya, sebenarnya pada manajemen ya, gambaran awal. Misalnya pembuatan bakery, bisa satu rumah sakit tempat di sini begitu jadi kirim. Obat bisa. Tinggal nanti monggo apakah nanti penyelenggaraannya itu semuanya di drop dulu di sini atau memang pesennya satu tapi nanti tinggal kirimnya di lokasi masing-masing. Itu bisa dilakukan. Termasuk juga untuk kepentingan semua laundry, perbaikan laundry sebagainya, si SSD kalau perlu dan sebagainya itu bisa karena kita jadi satu. Saya tanya jaraknya berapa sih? Kalau yang ke Cawas itu kan cuma katanya 30 menit yang ketemunya ke Saiful, yang ke tempatnya Dr. Sus itu 40 menit. Berarti kan aksesibel. Artinya mudah untuk dijangkau. Itu untuk yang sifatnya praktis. Kemudian untuk yang sifatnya nanti formal, ya memang mulai dipikirkan. Tadi ada informasi tentang governing body. Kalau yang tadi saya tangkap itu perwakilan yayasan di rumah sakit gitu ya tadi ya. Itu bisa menjadi awalan yang baik. Itu dikembangkan dari situ. Jadi ya sudah, governing body itu kemudian kita tingkatkan. Yang fungsinya tadi salah satu contoh tadi seperti yang
ada di Rumah Sakit Islam Sunan Ampel. Tapi itu bukan satu-satunya yang baik ya. Tapi mungkin nanti bisa belajar dari model untuk holdingisasi di tempat-tempat yang lain. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau memulai, saya kira bisa dimulai dari pembentukan secara formal. Yang awalnya tidak harus kemudian semua yang bisa dilakukan holdingisasi. Pilih yang kira-kira bisa mampu laksana. Kalau tempat kami Pak, itu ada 5 bidang yang dilakukan holdingisasi. Artinya yang menjadi sentralisasi. Pertama terkait dengan keuangan. Kemudian yang kedua terkait dengan SDM. Jadi SDM kalau holding kan enak. Jadi mau misalnya apalagi di dekat, mau pindah dari sini ke sana ke sini, ya. Nanti di sana perlu ahli di bidang ini sementara tidak ada, bisa dipindah, membuka layanan baru di sana. Kalau lewat holding akan lebih mudah. SDM. Kemudian yang ketiga terkait dengan investasi pengadaan. Itu juga lewat holding, nanti akan ada standarisasi soalnya. Kalau tidak kalau masing-masing ya tidak akan bisa baik. Dan terkait dengan pengadaan kemudian fasilitas ini kan merupakan area yang bisa dilakukan efisiensi yang luar biasa kalau dalam bentuk holdingisasi. Kemudian yang terkait dengan standar untuk IT. Ya, itu juga bisa dilakukan holdingisasi, standarisasi di sentra dan dakwah pemasaran. Jadi nanti misalnya website itu satu, Rumah Sakit Islam Klaten Group. Kemudian ada nanti Rumah Sakit Islam Klaten, Rumah Sakit Islam Dr. Saiful, ya, Rumah Sakit Islam Dr. Sus, ya, gitu ya. Itu kan bisa dilakukan. Jadi bisa dimulai. Tentu nanti ini adalah sebagai satu awal ya Bapak Ibu untuk kita brainstorming. Nanti kalau misalnya kok umpama Bapak Ibu kayak apa sih sebenarnya di punya lebih detailnya, nanti kita bisa juga kita komunikasikan lagi. Ini begitu Al-Mukarram Grand Chef Dr. Saiful. Kemudian ini untuk Ustadz Badrul Munir Al-Mukarram juga ya. Badrul Munir ya Pak ya. Rahimakumullah. Bapak Ibu untuk ini jadi untuk investasi di yayasan ini alhamdulillah beberapa yang jelas sebagian besar itu dari ya alhamdulillah uang ya hasil lah Pak ya, hasil. Karena kebetulan di yayasan kami itu kan di samping rumah sakit kan ada juga perguruan tinggi yang cukup besar ya. Perguruan tinggi yang alhamdulillah ya kalau di Jawa Tengah ini ya kemarin yang dari biometriknya ya katanya yang nomor 1 ya itu. Kemudian fakultasnya juga banyak dengan fakultas kesehatan itu cukup banyak. Nah, semuanya itu kan sentral Pak di sana. Jadi uangnya itu kan kantong kanan kantong kiri gitu ya. Jadi dari yayasan itu uang dari rumah sakit ya bisa untuk pengembangan yang lain, juga dari Unisula juga bisa untuk pengembangan yang lain, bisa untuk pengembangan sekolahan, bisa untuk macam-macam. Ya, alhamdulillah memang sebagian besar itu dari internal rumah sakit. Kecuali kemarin sebenarnya kalau mau akuisisi yang kemarin itu sebagian besar itu dari pihak ketiga sebenarnya dari perbankan, meskipun kita ada perhitungannya. Tapi begini Bapak Ibu, jadi ini kadang-kadang kita orang-orang kan pada latah
begini ya. Jadi untuk bangun rumah sakit itu memang betul-betul memang harus dipikirkan betul. Karena rumah sakit itu untuk saat ini ya, dan yang akan datang itu kalau digunakan sebagai satu bisnis ya, satu bisnis yang memang menghasilkan. Kalau kemarin nggak usah Pak, ya jangan katakan Pak ya, karena kemarin kan COVID itu kan gitu ya. Tapi yang ke depan nih, Pak, dengan BPJS yang seperti itu, rumah sakit itu bisa punya SHU 10% itu bagus untuk saat-saat ini. Bukan-bukan yang di sini lebih ya 15% itu, tapi kalau sebagian besar rumah sakit Pak, yang saya tahu di banyak tempat itu susah. Artinya apa? Kalau rumah sakit itu dibangun kok sebagian besar dari pihak ketiga Pak, berat dan itu aja analisisnya. Jadi kalau misalnya bangun rumah sakit itu maksimal ya 50-50. Tapi kalau misalnya sampai mungkin 75% itu dari pihak ketiga, berat untuk saat ini. Ya karena bunga bank aja kan sudah 11%, 10% kalau kita bisa mendapatkan itu ya. Nah, sementara SHU rumah sakit saat ini Pak, itu 10% itu bagus Pak. Gitu ya Pak. Nah itu makanya itulah yang memang harus hati-hati. Kecuali rumah sakit yang memang dalam bentuk grup Pak, yang sudah berjalan, tadi yang saya sampaikan, holding itu lebih nyaman Pak. Karena apa? Karena bisa ditopang dari banyak dari grup-grup yang lain. Tapi kalau rumah sakit standalone sendiri bangun 75% dari pihak ketiga perbankan, berat. Itu kondisi yang saat ini. Nggak tahu kalau nanti ada regulasi yang lain Pak. Regulasi yang lain yang nanti misalnya BPJS itu akan malah ini Pak, satu sisi lah, satu sisi itu karena BPJS itu kan memang kalau dihitung memang ya kita minim sekali untuk selisih positifnya gitu. Kemudian dari Pak Haji Ahmad Muhammad Rafiq, benar Pak ya? Al-Mukarram keren saya juga ini. Bisa dilihat dari auranya Pak ya. Oke. Bapak Ibu, yang ditanyakan Pak Rafiq, apakah kita lebih bagus mengembangkan rumah sakit yang sudah ada ya, renovasi gitu ya, atau kita akuisisi sebuah rumah sakit yang sudah ada, atau kita bangun baru ya. Itu tergantung Pak. Karena ini kami juga sedang ini Pak ya. Jadi kami PUD di Sungai Butuh memang diberi amanah betul. Jadi amanah untuk ya menambah rumah sakit, bisa akuisisi, bisa membangun. Ya, mohon doanya. Jadi insya Allah kalau nggak ada arah melintang, kami kan punya saya kan punya tanah di Simpang 5 Semarang Pak. Jadi di belakang Matahari itu. Jadi sekarang digunakan untuk sekolahan SMP. Itu sudah disepakati, sudah disetujui oleh pembina semua juga. Itu akan kita bangun rumah sakit. Karena tanah di situ kalau untuk SMP kan sayang Pak. Malah SMP kan lebih bagus yang di tempat yang lebih tenang sebagainya gitu. Itu sudah disampaikan. Itu nanti dalam bentuk nanti membangun. Sekarang ini juga sedang banyak di penawaran Pak. Sekarang banyak Pak. Jadi rumah sakit yang mau dijual Pak. Mau dijual banyak. Kalau pas cocok ya bagus, tergantung dari itu Pak ya. Nah itu tergantung Pak. Kalau misalnya di sini tadi kami pas ngobrol dengan Mas Tris pas waktu pulang dari masjid, di ini rumah sakit ini gedung ini sama sana kan tidak bisa Pak ya, aksesnya kan harus keluar dulu ya Pak ya, aksesnya keluar. Saya tanya kenapa ini nggak dibuka, cuma berapa itu ya, berapa ruang itu ya di
di sana. Wah itu tuh Adi kan juga menghasilkan. Saya sampaikan, ya kenapa ini? Ya Adi kan boleh dibuat bangunan baru lagi di sini, dikembangkan. Tapi mengembangkan itu Bapak Ibu, itu juga harus ada renovasi atau pengembangan itu juga harus betul-betul dikaji, terutama untuk rumah sakit kelas B. Kenapa? Karena rumah sakit kelas B itu sekali lagi kan ada keterbatasan dalam hal rujukan pasien. Dulu kami yang di Sultan Agung yang di Kaligawe itu mau kita bangun gedung 17 lantai. Ya karena untuk ini pasien waktu itu kan banyak ya berkembang. Tapi sekarang ini ya kita sementara kita pending. Karena apa? Karena memang jumlah pasien di kelas B ini tidak sebanyak dulu Pak. Jadi yang enak itu seperti Pak Sus sama Al-Mukarram Green Chef Saiful ya. Jadi okang-okang, tidak usah rumah sakitnya nggak baik juga nggak apa-apa. Itu pasiennya datang sendiri Pak. Karena rujukannya itu memang harus ke kelas D dan kelas C. Jadi memang aneh regulasi yang ada di Indonesia. Bahkan banyak rumah sakit yang sudah kelas B pengen turun ke kelas C Pak. Itu kan aneh. Jadi sebenarnya itu aturan yang aneh. Karena sesuatu yang sudah besar baik malah pengen jadi kecil. Karena apa? Karena sistem rujukan yang ada. Jadi kalau jawaban konkret lebih bagus mana, itu tidak bisa. Itu situasional tergantung dari kajiannya. Jadi kajiannya, kalau di satu tempat yang di situ belum ada rumah sakit, kita punya tanah, bangun rumah sakit, oke. Karena sekarang ini Bapak Ibu, rumah sakit itu boleh berdiri di mana-mana, tidak ada masalah. Karena apa? Karena pasarnya sudah disediakan, asal bisa bekerja sama dengan BPJS. Itu Pak. Kalau untuk pengembangan rumah sakit itu tergantung dari kondisi maturitas atau apa ya. Sekarang ini yang di situ sudah jenuh atau belum kejenuhan dari kondisi rumah sakit. Kalau misalnya di sini mau dikembangkan lagi dengan tambahan tempat tidur umpama, sementara rumah sakit yang lain di sekelilingnya sudah banyak, itu juga akan susah. Pengembangan untuk di kelas B itu pengembangan layanan yang sifatnya unggulan. Jadi unggulan maksudnya apa? Yang di rumah sakit kelas C itu susah dikembangkan. Makanya ini sudah cukup bagus Pak. Makanya saya senang. Misalnya jantung di sini sudah dikembangkan betul. Senang. Dulu waktu saya kesini belum, ya masih awal-awal tuh masih agak susah cari ini ya. Karena alhamdulillah sudah berkembang. Karena jantung kan tidak semua rumah sakit kelas C ada, sehingga ketika ada jantung akan dirujuk ke B. Nah, kalau perlu dikembangkan lagi onkologi, ya, jadi untuk onkologi center itu juga lumayan banyak pasiennya dan di rumah sakit kasih jarang. Silakan kembangkan untuk onkologi center atau kanker center, karena kanker itu sekarang penyakit yang menjadi primadona, semakin banyak penyakit kanker. Jadi kalau bisa dikembangkan mulai sekarang, mulai nanti, karena semua bidang ada kankernya Pak. Bedah onkologi, penyakit dalam onkologi, anak onkologi, THT onkologi, opsinotologi, semua sudah ada. Itu bisa dikembangkan. Gitu sih Pak Rafiq. Yang terakhir untuk Pak Kiai Mukhtar, ya, Al-Mukarram juga rahimakumullah. Rahimakumullah. Tapi kenapa ya kalau Allah Arham kok untuk yang sudah meninggal ya? Kalau yang lain kan sebenarnya kan ya sama ya. Tapi nggak tahu ya. Oke. Saya sepakat Pak tadi Pak yang sampaikan. Jadi holdingisasi itu bisa mulai dari hal-hal yang jelas ya tadi. Obat itu bisa
bisa dimulai. Kemudian juga tadi laundry bisa dimulai, gizi bisa dimulai. Yang terakhir tadi yang terkait dengan obat. Bapak Ibu ini baru kemarin, tapi ini sudah berjalan agak lama, beberapa bulan yang lalu. Ini kita memang menginisiasi untuk pembuatan pabrik obat. Moga-moga nanti RSI Klaten bisa ikut bergabung. Karena ini sebenarnya Bapak Ibu, obat itu yang penting kan aktif marketnya. Jadi pasarnya. Sekarang ini banyak perusahaan obat yang operasional. Karena apa? Karena nggak ada pembelinya. Sementara, insya Allah kalau kita mau ya bersatu nanti dengan berbagai macam motivasi yang ada, rumah sakit Islam ini yang tergabung di Mukisi itu ada 500. Yang proses untuk menjadi rumah sakit syariah ada 75. Yang sudah mendapatkan sertifikat syariah itu ada 30. Di dalam standar syariah, rumah sakit itu wajib menggunakan obat-obat yang dengan sertifikat halal. Nah, kecuali kalau tidak ada ya dengan menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram. Ini sudah ada kajiannya. Jadi kami saat ini bersama dengan rumah sakit UMI Bogor, Insya Allah rumah sakit Syariah C, Wardah. Karena Wardah ini Wardah yang kosmetik, yang membuat bapak-bapak pada senang lah gitu ya. Karena kan dengan Wardah kan istri kita kan tambah cantik semuanya ya. Yang Islami betul ya. Itu semangat juga nanti akan bergabung. Ada beberapa alternatif Pak. Pertama itu pengembangan dari diversifikasi dari yang punya Wardah. Wardah kan punya produksi untuk kosmetik. Sebenarnya produksi kosmetik itu nanti bisa dikembangkan Pak. Sebagian untuk divisi obat itu kemungkinan bisa. Yang kedua, ini akuisisi. Akuisisi karena banyak pabrik obat yang mau dijual. Yang ketiga bangun. Yang ketiga bangun. Nah, harapannya nanti sebagian besar rumah sakit syariah itu ikut sahabat. Karena kita kan mendirikan ini bukan semata-mata kepingin profit untuk apa lembaga tertentu, tapi semuanya terlibat. Karena apa? Kalau terlibat berarti nanti ada tanggung jawab moral untuk menggunakan obat itu. Patungan. Kalau sendiri Pak, misalnya tadi memang masih mimpi Pak, memang betul. Karena pabrik obat itu investasinya besar dan kita juga tidak punya keahlian terkait dengan itu. Tapi bisa nanti mimpinya direalisasi dengan kita bersama-sama. Jadi ini yang inisiasi dari rumah sakit yayasan kami, kemudian berserta dengan Wardah, dengan UMI, Syariah AC. Tuh. Yang rumah sakit yang konsep dengan Islam lah gitu ya. Nah, besok Senin Pak, ini Pak Direktur, Pak Saiful sama Pak Sus. Besok Senin itu kita ada pertemuan dalam rangka ini di Zoom meeting. Jadi untuk kita mengundang semua rumah sakit syariah dan rumah sakit Islam dalam isi ownernya juga kita besok Senin Pak jam 1 insya Allah. Nanti dari nanti Pak Ketua Yayasan kami Pak Hasan itu akan memberikan keynote speech lah terkait dengan kepentingan kita mendirikan pabrik obat. Hubungannya dengan masa darurat kok selamanya. Begitu. Kalau obat yang mengandung haram kok darurat, ini kan darurat masuk terus bayar. Itu kan itu. Dan bagaimana kita menghilangkan itu sepatnya. Dan pangsa pasar ini jangan sampai dimanfaatkan oleh ya tetangga sebelah kita. Makanya ini mumpung kami ketemu, jadi nanti kita bersama-sama jadi owner RSI Klaten Group nanti bersama-sama ini karena memang ini kami baru merintis. Itu Pak Mukhtar yang bisa kami sampaikan terkait dengan obat.
Dan kemarin baru rapat Pak kemarin dari Wardah dan itu di Sultan Agung. Dan dalam rangka sosialisasi ini semua rumah sakit nanti akan ada pertemuan. Monggo nanti dari yayasan bisa ikut, nanti akan kita sampaikan. Terima kasih. Kelihatannya sudah kejam semua Pak Mukhtar ya, mau mendirikan rumah sudah. Limbahnya di holding. Kalau cerita limbah ini ceritanya serem Pak ya. Kita pernah jual limbah ya. Itu kecer Pak, kecer ya, kecer itu ditemu polisi. Kemudian polisi tanya ke kita, ini kok limbahnya resi sampai ke sini. Terus saya bilang, kita ini tidak jual ini kok ke dia gitu. Ya ini kecer gimana gitu. Ya, jadi kita harus hati-hati limbah Pak, limbah. Udahlah kita ikut limbah yang sudah ada saja. Bukan saja, tidak usah kita mengelola, tapi nanti risikonya berat. Kita jualan limbah dapat 100 juta, ketangkap polisi malah lebih gede lagi. Ngumpulkan limbah setahun. Ya, risikonya gede ya, risikonya gede. Ya udahlah limbah kita ikuti. Mudah-mudahan kalau kita tidak bisa ngawasi limbah dengan baik betul, kita tidak usah berani sih. Jadi saya juga ditanya waktu itu, ini kan tanggung jawab direktur untuk ngawasi limbah. Saya bilang iya memang itu tugas saya. Saya tidak mungkin akan nyalakan staf saya. Oh ini, anak ketelenan. Sudah kalau kita tentang limbah kita ikuti undang-undangnya saja supaya. Ya memang kita dulu pernah berpikir bagaimana kalau inseneratornya dibela itu untuk. Ternyata presiden sampai sekarang belum keluar Pak. Ya itu nggak tahu itu. Nah itu. Padahal bolak-balik sudah di rapat Zoom katanya mau keluar namanya pun ya nggak keluar. Tapi mudah-mudahan sebentar lagi keluar. Lebih baik kita mikir yang gede Pak, bisnis yang gede saja, Indonya saja. Saya yakin kita akan mendapatkan return yang lebih gede daripada kita ngurusi limbah yang kecil itu. Gitu ya Pak. Jadi setelah kita, makanya tadi BUD-nya segera dibentuk supaya ada itu tadi yang mengelola risiko. Jadi nanti ada manajemen risiko itu akan mengelola nih risikonya bagaimana dan mau kita apakan. Tadi tentang bagaimana kalau kita beli obat bareng-bareng antar tiap rumah sakit. Sudah bisa Pak, sekarang tim pengadaan itu langsung berada di bawah direktur dari tim. Jadi nanti kalau BUD itu sudah siap, jadi tinggal digelundung aja. Sudah ini tim pengadaan pindah ke BUD. Kemudian juga keuangan, saya kira juga tidak terlalu sulit. Kemudian teknologi informasi sekarang di tingkat direktur, tim berada di bawah tingkat direktur. Berarti tinggal kalau di BUD-nya sudah siap, nggak usah susah-susah, tinggal pindah saja. Jadi kita sudah persiapan dari awal. Apabila nanti BUD-nya terbentuk, saya yakin nanti prosesnya tidak terlalu sulit. Saya kira itu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada 5 menit lagi. Masih ada yang perlu di-sharekan? Cukup. Kalau cukup, mungkin saya sebentar lagi, dikit lagi. Saya tertarik dengan BUD. Di BUD tadi saya belum membaca terkait dengan strukturnya. Saya baca tadi di bawahnya struktur itu kan di bawah dibentuk oleh pemilih. Di situ ada ketua, kemudian ketua. Nah, di bawahnya tadi ada divisi, 4 divisinya. Itu berapa orang kira-kira? Dan apakah itu diambilkan dari rumah sakit atau di luar rumah sakit? Begitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Moderator, Mas Nurholis ini. Jadi di BUD Pak ada divisi. Kalau saat ini malah baru ada kalau beberapa ditangkap ya, berangkat. Jadi divisinya sesuai dengan bidang tadi yang kami sampaikan di BUD. Jadi ada divisi di bidang keuangan. Jadi ini memang yang menangani semua keuangan rumah sakit. Nanti membuat misalnya ya, rumah sakit kan masing-masing kan entitas sendiri. Nanti pasti harus ada namanya laporan yang terkait dengan konsolidasi dari semua pendapatan rumah sakit Sultan Agung Group atau rumah sakit Klaten Group gitu. Kemudian juga pengadaan itu kan butuh keuangan investasi itu dari
keuangan. Jadi ada divisi keuangan, ada divisi SDM atau SDI. Itu yang mengatur bagaimana nanti standar-standar yang terkait dengan SDI, bahkan nanti penggunaan SDI untuk masing-masing rumah sakit. Kemudian divisi yang terkait dengan facility, investasi, dan divisi yang terkait dengan dakwah marketing. Itu Pak, ada 4 itu kalau di depan kami. Sementara ini memang ada yang belum terisi tapi langsung dilaksanakan oleh wakil kepala BPOD. Dari mana orangnya? Orangnya dari rumah sakit. Tapi sudah kita jadi tentunya sudah ada dari yayasan bahwa ini ditempatkan di BPOD. Jadi organnya di organ BPOD. Jadi tapi kalau gajinya ya monggo boleh belajar kan, misalnya ini dari rumah sakit yang Cawas itu ditarik gitu. Yang gajinya tetap dari Cawas ya tidak ada masalah kan. Cuma misalnya cuma 1-2 orang boleh. Karena sampai sekarang memang kita tidak di BPOD itu dari masing-masing rumah sakit. Gitu. Ya, terima kasih. Berikan aplaus pada 2 narasumber yang telah menyampaikan ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, mungkin itu dari rangkaian siang hari ini terkait dengan organisasi rumah sakit, peluang dan tantangan sudah clear, dan kita mungkin nanti segera bergerak kira-kira mau mengadop atau tidak terkait dengan BPOD ini. Kemudian mungkin dapat saya simpulkan bahwa BPOD ini adalah untuk PT. Kok beda? Bukan holdingisasi untuk PT. Tapi kita bisa mengadop sistemnya yang ada dengan adanya BPOD. Karena banyak manfaat dengan adanya holdingisasi. Yang pertama untuk mempercepat penambahan aset rumah sakit, kemudian efisiensi, kemudian peningkatan aset, dan kemudian koordinasi dan sinkronisasi. Ini yang keuntungan kita kalau kita mengadop sistem yang ada di holdingisasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin dari kami banyak salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.